Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan bahas tentang persiapan AKM numerasi untuk level 4 atau SMP untuk materi pola bilangan dan konfigurasi objek. Jadi soal-soalnya saya ambil dari Kusmenjar Kemdikbud. Di channel kami Imam Sibawai IZW Mathematics. Kompetensi yang akan kita bahas adalah memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Nah, bacaan berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3, yaitu tentang gedung pertunjukan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua ada 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Nah, jadi gambar ini hanya ilustrasi saja ya, tidak sama ya, untuk ilustrasi saja. Oke, sekarang langsung ke soalnya ya. Soal yang pertama bentuknya adalah uraian. Berapa banyak kursi pada baris paling belakang ya. Oke, bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal adalah, nah, dari soalnya, dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Ada 9 baris kursi ya. Kursi yang pertama isi 8, kursi kedua isi 12, kursi ketiga isi 11 ya, baris ya. Baris yang keempat 15 kursi, baris kelima 15 kursi, dan seterusnya mengikuti pola ya sampai baris ke-9. Jadi baris belakang sama dengan baris ke-9 karena ada keterangan sampai 9 baris kursi. Oke, kita buat ya, baris banyak baris, barisnya sama banyak kursinya. Biar kita ketahuan polanya. Baris pertama isi 8, baris kedua ada 12 kursi, baris ketiga ada 11 kursi, baris keempat ada 15 kursi, baris kelima ada 14 kursi. Sekarang kita cek ya. Kita cek antar sukunya ya, dari banyak kursinya. 8 ke 12 itu berarti nambah 4, 12 ke 11 itu berkurang 1, 11 ke 15 nambah 4, dan 15 ke 14 adalah berkurang 1. Berarti polanya nambah 4 berkurang 1, nambah 4 berkurang 1. Setelah itu ya. Nah, karena ini hanya 9 baris kursi, kita tanpa rumus juga bisa ya, karena tinggal nambah 4 pola selanjutnya sudah selesai. Berarti kita pakai cara manual. Berarti setelah ini kan polanya nambah 4 kurangi 1, nambah 4 kurangi 1, berarti baris ke-6 berarti dia harus nambah 4 ya. 14 tambah 4 sama dengan 18. Setelah itu baris ke-7 berarti berkurang 1, betul. 18 kurangi 1, 17. Setelah itu lanjut ke baris ke-8. Berarti polanya ditambah 4, betul. 14 tambah 4, 17 tambah 4, 21. Sehingga pola ke-9 atau baris ke-9 berarti 21 gimana? Dikurangi 1 ya. Jadi tambah 4 kurangi 1 tambah 4 kurangi 1. Berarti 21 kurangi 1 sama dengan 20. Berarti sudah ketemu ya, karena pertanyaannya adalah berapa banyak kursi ya pada baris belakang. Berarti isinya adalah 20. Jawabannya adalah 20 kursi. Nah, pola ini ya, pola ini sebenarnya dia barisan aritmatika tapi dia loncat ya, loncat. Berarti cara lainnya bisa seperti ini. Nah, misalkan ini barisnya sudah urut ya. Baris pertama isi 18, baris kedua isi 12, baris ketiga ini ya. Karena polanya nambah, kurang, nambah, kurang. Nah, seperti ini atau nambahnya itu urut ya. Jadi nambah 4 kurang 1, nambah 4 kurang 1. Berarti dia itu loncat sama dengan polanya loncat. Jadi loncatnya seperti ini. 8 ke 9 nambah 3, 12 ke 15 nambah 3. Jadi dia loncat. Berarti 11 ke 14 juga nambah 3. Berarti 15 pola selanjutnya, berarti dia nambah 3. 15 tambah 3 adalah 18. Terus 14 juga nambah 3. Berarti sama dengan 17. 18 nambah 3 sama dengan 21 ya. Terus pola ke-9 ya, baris ke-9 berarti 17 tambah 3 sama dengan 20. Nah, boleh juga pakai cara ini. Jadi dia barisan aritmatika tapi dia loncat ya. Loncat 2.
Gimana? Jelas ya? Oke. Ya, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Masih uraian ya. Biasanya penonton lebih memiliki untuk duduk pada 3 baris terakhir. Tentukan banyak kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir tersebut. Oke. Bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal ya. Karena tadi ada 9 baris kursi kan ya. Berarti kalau gitu 3 baris terakhir yaitu baris ke berapa? Kalau ada 9 baris kursi berarti baris ke 7, 8 dan 9. Nah, berarti nanti kita nyari baris ke-7 itu ada berapa kursi, baris ke-8 ada berapa kursi, baris 9 ada kursi, terus nanti kita total ya, kita total. Oke, sekarang yang jawaban dari yang pertama tadi ya, saya percepat ini. Baris pertama ada 8, baris kedua dan seterusnya. Dari penjumlahannya ternyata mengikuti pola seperti itu ya, tambah 4 kurangi 1 tambah 4 kurangi 1. Berarti ini juga terus ya, tambah 4 dikurangi 1 tambah 4 dikurangi 1 sama dengan 20. Gini ya. Terus yang diminta adalah baris ke-7, 8 dan 9 itu masing-masing berapa kursi? Nah, terus dijumlah ya. Berarti sama dengan 17 tambah 21 tambah 20 ya. 17 tambah 21 tambah 20 sama dengan 58 kursi. Jadi sudah bisa menjawab pertanyaannya. Tentukan banyak kursi seluruhnya pada 3 baris terakhir berarti sama dengan 58 kursi. Mana? Jelas ya? Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 3. Ini pilihan ganda ya. Pilihan ganda kompleks ya, tapi kita suruh menentukan benar atau salah dari pernyataan yang ada. Dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 ya, ada keterangan 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Oke, ini pernyataan yang pertama, banyak kursi yang kosong atau tidak terisi lebih dari 34, betul apa salah? Pernyataan yang kedua, jika harga tiket per orangnya 60.000, pendapatan saat itu adalah 6 juta, benar apa salah ya? Oke, sekarang bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal. Oke, bisa kita tampilkan kayak tadi ya. Banyak baris kursinya. Lalu selanjutnya seperti ini ya. Nah, jadi total banyak kursi berarti kan kita harus ngitung ini 8 tambah 12 ya. Dan dihitung semuanya kan ya. Ngitungnya biar mudah itu diarahkan ke 10 berarti 8 tambah 12 20. 11 tambah 15 tambah 14 itu 40 60. 18 tambah 17 35 berarti 95. 21 tambah 20 41 berarti sama dengan 136 ya. Jadi ternyata ada 136 banyaknya kursi dari tempat pertunjukan tadi ya. Nah, terus di sini ada keterangan terisi 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Kapasitas seluruh kursi kan berarti sama dengan total banyak kursi ya. Berarti sama dengan 3/4 kapasitas kursi. Berarti kursi yang kosong ya tinggal 1 dikurangi 3/4 berarti 1/4 ya. 1/4 dari total kursi itu kosong ya. Karena mintanya adalah kosong. Berarti 1/4 dikali 136. 136 dibagi 4 berapa? Betul ya. Jadi ada 34. Oh, ternyata banyak kursi yang kosong 34. Pernyataannya juga banyak kursi 34. Oh, berarti ini adalah benar ya. Karena ini benar sesuai dengan 34, maka pernyataannya juga benar. Oh, berarti ini adalah benar, yang dicentang adalah benar. Pernyataan benar pertama adalah benar. Sekarang kita ngerjakan untuk pernyataan yang kedua. Jika harga tiket per orangnya 60.000, pendapatan saat itu 6 juta, benar enggak? Nah, sekarang pendapatan tiket saat itu berarti sama dengan banyak penonton dikali harga tiket kan ya. Banyak penontonnya berapa? Nah, ya boleh tinggal 136 dikurangi kursi yang kosong 34 dikali harga tiketnya 60.000. 136 kurangi 34 102 kali 60.000 6.120.000. Benar enggak pernyataan dengan pernyataan ini sama enggak? Oh, ternyata beda. Ini 6 juta, ini 6.120.000. Berarti ini salah. Tidak sesuai dengan pernyataan. Karena salah, maka yang dicentang adalah yang salah. Berarti kalau misalkan kita simpulkan, maka pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua adalah salah. Gimana? Jelas ya?
Oke, sekarang lanjut. Oke, ini dengan bacaan yang berbeda ya, masih kompetensi yang sama, memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Ya, bacaan ini digunakan untuk menjawab soal nomor 4 sampai 5 tentang migrasi burung. Migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun. Dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara, 19 diantaranya ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya ya. Oke. Ando, seorang peneliti migrasi burung mencatat pergerakan burung seperti ini. Jadi pergerakannya ternyata dia mengikuti pola 1, 3, 5, 7 ya, mengikuti pola ya. Pola. Dan rapi. Oke, sekarang langsung ke soal. Soal keempat itu hubungannya adalah pilihan ganda. Ini masih ditulis ya. Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung seperti ini. Barisan pertama terdiri dari 1 ekor burung, barisan kedua terdiri dari 3 ekor burung, dan seterusnya. Perhatikan gambar di samping. Ya, ini 1, baris kedua 3, baris ketiga 5, baris keempat adalah 7, dan seterusnya itu ya. Jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, jadi ada 12 barisan. Ini kan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat ya. Ada 12 barisan. Banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut adalah. Oke, berarti kita cari bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal. Berarti karena sudah ada di sini, maka tinggal kita cari. Baris pertama isinya adalah 1, baris kedua isinya 3, baris ketiga isinya 5, baris keempat isinya 7. Terus kita lihat polanya. Oh, ternyata nambah 2, 3 ke 5 nambah 2, 5 ke 7 juga nambah 2. Berarti dia adalah barisan aritmatik ya. Rumusnya syukur ke N-nya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dengan A itu suku pertama, B itu adalah beda ya, beda. Sehingga A-nya suku pertamanya adalah 1, bedanya adalah 2, dan banyak barisannya atau N-nya sama dengan 12 ya, N-nya 12 dari soal itu ya. Nah, sekarang kita bisa nyari satu persatunya. Oke, misalkan kita minta nyari barisan terakhir, berarti banyak burung di barisan terakhir, berarti sama dengan suku ke-12 ya, suku ke-12. Berarti suku ke-12 kita tinggal ganti N-nya ganti 12, A-nya ganti 1, B-nya ganti 2. Seperti ini. 1 tambah 12 kurangi 1 dalam kurung kali 2. Berarti 12 kurangi 1 11, 11 kali 2 itu 22, 22 tambah 1 sama dengan 23. Oh, berarti banyak burung pada barisan terakhir itu adalah 23 burung. Terus banyak burung seluruhnya, berarti nyari deret aritmatika berarti ya. Deret aritmatika, A-nya sudah ada, N-nya sudah ada, suku terakhirnya sudah ada. Masih ingat rumusnya? Nah, rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN tutup kurung ya. N-nya sudah ada, A sudah ada, UN sudah ada. Tinggal langsung dikerjakan. Berarti sama dengan 12 per 2, A-nya sama dengan 1, suku terakhirnya 23. Ini boleh coret 12 bagi 2 boleh, 24 bagi 2 juga boleh ya. Atau 12 kali 12 atau 12 kuadrat sama dengan 144. Oh, berarti banyak total burung kalau dia ngikuti formasi seperti ini. Kalau ada 12 baris, maka totalnya adalah 144. Sehingga jawaban yang benar apa? Barisan terakhirnya 23, totalnya 144. 23, 144, berarti jawabannya B ya. Berarti jawabannya adalah B. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 5, pilihan ganda kompleks. Total barisan burung yang bermigrasi masuk dan keluar tetap sama, yaitu ada 12 barisan. Jadi selalu ada 12 barisan. Burung yang bermigrasi masuk ke Indonesia mengikuti pola formasi. Barisan pertama 1 ekor, barisan kedua 5 ekor, barisan ketiga 9 ekor, dan seterusnya hingga 12 barisan ya. Terus dan seterusnya ya. Yang migrasi keluar juga gitu, tapi jumlahnya berbeda. Baris pertama 3 ekor, baris kedua 7 ekor, baris ketiga 11 ekor, dan seterusnya sampai 12 baris. Oke, terus kita diminta
mencari benar apa salah dari pernyataan ini. Pertanyaan pertama itu, banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk adalah 276 burung. Benar apa salah? Pernyataan yang kedua, terjadi peningkatan lebih dari 10% banyak burung yang bermigrasi keluar bila dibandingkan dengan banyak burung yang bermigrasi masuk. Nah, benar apa salah ya? Maka kita nyari satu persatu. Oke. Baris pertama isi 1, baris kedua isi 5, baris ketiga isi 9. Kita cek polanya. Oh, ternyata nambah 4 nambah 4, berarti dia barisan aritmatika. Ya. Barisan aritmatika, A-nya 1, B-nya 4, N-nya 12. Kan gitu ya. Nah, berarti suku ke-12-nya berarti sama dengan A-nya 1, N-nya 12, B-nya 4 ya. Tinggal dicari 12 kurangi 1, 11, 11 kali 4, 44, 44 tambah 1 sama dengan 45. Oh, berarti suku terakhirnya adalah 45. Sekarang yang ini. Baris yang pertama isi 3 yang keluar ini ya. Baris yang kedua isi 7, baris yang ketiga isi 11. Kita cek. 3 ke 7 nambah 4. 7 ke 11 juga nambah 4. Berarti juga barisan aritmatika ya. Terus ada 12 barisan juga. Berarti kita nyari suku ke-12-nya. Berarti A-nya ganti 3, N-nya ganti 12, B-nya ganti 4. Ya. 12 dikurangi 1, 11, 11 kali 4, 44, 44 tambah 3 sama dengan 47. Nah, sehingga bisa kita cari jumlah totalnya. Total burung migrasi masuk berarti sama dengan rumusnya ya, N per 2 dalam kurung A tambah UN ya. N-nya 12, A-nya 1, suku terakhirnya adalah 45. Nah, kita jumlah 12 bagi 2 itu adalah 6, 6 kali 4 6 sama dengan 276. Oh, total burung yang migrasi masuk 276. Banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk 276. Oh, sesuai dengan pernyataan pertama ya. Berarti ini jawabannya benar. Karena benar maka pernyataan pertama juga dijawab dengan benar. Sekarang kita jawab pernyataan kedua. Terjadi peningkatan lebih dari 10% banyak burung yang bermigrasi keluar bila dibandingkan dengan banyak burung yang bermigrasi masuk. Berarti kita nyari banyak total yang keluar berapa? Ya. Total burung migrasi keluar berarti sama dengan 12 per 2. Suku pertamanya 3, suku terakhirnya 47 ya. Banyak barisannya 12. Seperti ini. Hampir sama, 12 bagi 2 itu 6. 3 tambah 4 7 50. 6 kali 50 sama dengan 300. Nah, setelah itu kita nyari persentasenya. Berarti banyak yang keluar ya. Berarti persentase kenaikan mulai dari masuk jadi terus keluar. Berarti mungkin dia berkembang biak ya. Berarti sama dengan 300 dikurangi 276 per 276 karena terhadap migrasi masuk ya. Terus dikali 100%. 300 kurangi 276 itu 24. 24 per 276 kali 100% sama dengan 8,7%. Nah, padahal pernyataannya 10%. Berarti kan nggak ada 10% kan ya. Berarti pernyataan ini adalah salah. Karena salah berarti pernyataan yang kedua dicentang di bagian yang salah. Sehingga kalau kita simpulkan jawabannya itu adalah pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua adalah salah. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Itu dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.